Sudah 8 hari saya berada di pertambangan Awang Bangkal ini. Semua proses produksi berjalan lancar, mulai dari crusher 1, crusher 2, dan crusher 3. Crusher 3 ini adalah crusher yang baru saya kerjakan. Pemilik tambang pun merasa puas sekali dengan hasil yang dicapai. Jadi untuk crusher 3 yang baru dikerjakan ini, dia dapat menghasilkan 400 ton per jam. Sedangkan crusher lama atau crusher 1 itu hanya 80 ton per jam. Crusher kedua yang di tengah pun sama, sekitar 80-100 ton per jam. Karena banyaknya permintaan untuk proyek-proyek pemerintah dan swasta di Kalimantan ini, sehingga perusahaan berinisiatif untuk menambah pekerja tambang baru. Pada saat itu saya dilibatkan untuk menunjang proses produksi, dan 2 hari kemudian datanglah 3 orang pekerja tambang untuk di training. Jadi pada saat itu training bergantian. Proses pekerjaan di suatu crusher adalah operator 1 orang, dan di bawah atau bila ada terjadi sesuatu hal itu yang standby di bawah sebanyak 2 orang pekerja. Jadi total dalam satu crusher itu bisa 3 orang. Jadi setiap hari beberapa pekerja itu harus training secara bergantian, dan mereka pun harus siap sampai jam 11 malam. Hingga pada suatu malam saat overtime, Palisin mengabarkan bahwa ada pekerja tambang yang harus pulang, jadi tidak bisa ikut training malam ini. Jadi saya bekerja hanya 2 orang. Pak Den, malam ini ada pekerja yang tidak ikut lembur. Jadi nanti Pak Den ditemani 1 orang. Nanti saya atur lagi tenaga kerjanya. Barangkali kekurangan tenaga, nanti saya kirimkan lagi mungkin jam 9 atau jam 10 malam ya Pak, ujar Palisin. Oh baik Pak, tidak masalah. Jadi malam itu saya overtime bersama, hanya berdua gitu ya, sama operator baru. Kadang-kadang dia ke ruang panel, kemudian dia ngecek lagi ya conveyor ke bawah. Selang berapa setengah jam dia kembali naik. Jadi bergiliran dia naik turun. Sekitar jam 10 malam pintu panel ada yang mengetuk. Saya pikir oh ini mungkin yang bantuan dari Bapak Lisin. Jadi saya bukalah, karena di ruangan operator panel itu pintu harus selalu tertutup dan terkunci untuk menghindari debu-debu dan abu-abu yang terkadang terbawa angin hingga nanti masuk ke ruangan panel. Mulailah tuh saya buka, tampak 1 orang pekerja mulai masuk, tapi dia tidak berkata, hanya dia berdiri saja. Kemudian saya mulai membuka pembicaraan. Oh, yang dikirim Palisinnya deh ya. Orang itu tidak menjawab, hanya memandangi conveyor yang terus berputar. Saya pun fokus dan tidak menghiraukan kedatangan pekerja itu. Hingga beberapa menit kemudian ia berkata, "Hati-hati Pak, kerja di sini. Hati-hati Pak, kerja di sini. Hati-hati Pak, kerja di sini." Saya pun terkejut mendengar orang itu berbicara lirih. Saya hanya mengiyakan saja. "Oh iya Dek, oh iya Dek, ya," jawab saya sambil fokus menatap terus conveyor yang sedang berjalan. "Di sini banyak orang jahat Pak, di sini banyak orang jahat Pak, di sini banyak orang jahat Pak." Saya pun terkejut lagi mendengar dia berbicara seperti itu. "Oh iya Dek, fokus Dek kerja Dek, ya fokus aja Dek kerja," saya kembali menjawab. "Saya ke bawah dulu Pak, saya ke bawah dulu Pak." Saya pun terkejut lagi dengan suara lirihnya yang bikin merinding. "Oh baik Dek, suruh temannya naik Dek ya, suruh temannya naik." "Iya Pak, hati-hati Pak, iya Pak, hati-hati Pak." Ini orang kenapa sih, gumam saya di dalam hati. Selang beberapa menit saya pun melihat pekerja baru itu mulai berjalan gontai, tapi bukan ke arah crusher 3 turun, tapi menuju ke crusher 2. Loh, kok itu ke crusher 2 ya pekerja tambang itu ya? Kan kerjanya di sini, kenapa dibelok ke crusher 2? Ah, biarinlah, saya pikir terserahlah, itu masih belum ngerti apa sakit, saya pikir pada malam itu. Jam 11 kurang 10 menit, pekerja yang pertama ikut saya mulai naik ke ruangan panel. Karena memang pekerjaan harus segera stop tepat jam 11 kurang 5 menit. Kemudian saya menanyakan, "Kemana teman kamu yang tadi baru itu?" "Siapa Pak?" "Yang tadi Dek, yang tadi kesini itu, yang dari Palisin baru tadi."
Nggak tahu Pak ya, nggak ada Pak. Yang tadi dek, saya bilang baru turun. Tadi dari sini lama, kemudian dia turun dek. Oh nggak tahu Pak ya, nggak ada Pak, ucap pekerja itu sambil terheran-heran. Tanpa banyak tanya lagi, saya pun segera mematikan semua mesin yang ada di situ karena sudah menunjukkan pukul jam 11 malam. Hingga saya pun turun kembali ke base camp. Hingga kemudian saya perlahan-lahan kembali turun ke base camp bersama pekerja itu. Malam kedua saya diperintahkan oleh Bapak Lisin untuk menjalankan crusher nomor 2. Jadi crusher nomor 2 ini berada di tengah-tengah bukit. Jadi dia cenderung lebih dekat ke base camp. Crusher nomor 2 ini mempunyai kapasitas yang tidak terlalu besar. Jadi hanya 2 orang pun cukup untuk mengerjakan proses produksi ini. Hingga malam itu saya bekerja hanya 2 orang. Mesin pun berjalan lancar dan tidak ada kendala. Sekitar jam 9.30 seseorang masuk ke ruangan panel. Saya pun terkejut bahwa itu adalah orang yang kemarin membantu saya di crusher 3. Pak, saya bantu Bapak di sini. Pak, saya bantu Bapak di sini. Oh ya, bantu aja deh, bantu aja. Pekerjaan itu pun lalu turun. Dia mengecek, saya suruh cek lah ke bawah ya, mengecek conveyor yang sedang berjalan. Karena ini termasuk crusher nomor 2 ini termasuk crusher tua yang kadang-kadang tersendat jalannya. Jadi saya sudah perintahkan dia untuk turun dan memeriksa. Saya mulai melihatnya dengan jalan gonta, dia mulai berjalan di sekitar conveyor. Saya terus memperhatikan pekerjaan itu. Terkadang dia berjalan hilir mudik dan terkadang dia berdiri mematung. Walaupun sinar lampu crusher 2 ini cukup kurang memadai, tapi masih terlihat jelas. Sinar lampu di crusher 2 ini memang kurang terang dibandingkan dengan crusher 3 yang baru. Ya mungkin karena tambang tua, jadi lampunya itu sudah mulai redup. Terlebih sudah bercampur dengan abu-abu batu. Dan saya mulai penasaran melihat pekerja aneh itu. Terkadang dia berdiri mematung dan terkadang berjalan seperti melayang. Pekerja aneh itu tiba-tiba berbalik dan menghadap ke ruang control room panel. Dia langsung memberikan tanda emergensi dengan menyilangkan 2 belah tangannya di depan kepala. Saya pun terkejut. Saya cek indikator lampu panel, semua berjalan normal. Ini kenapa? Emergensi di mana? Saya pikir begitu. Kemudian dengan cekatan langsung saya emergensi lah. Saya matikan semua crusher itu secara tiba-tiba. Pekerja yang bernama Nando mulai menghampiri ruang control room panel. Ada apa Pak? Ada apa Pak? Kok mati Pak? Ayo Nando, ikut saya Nando. Itu ada pekerja yang baru tadi memberikan tanda emergensi. Siapa Pak ya? Nggak ada Pak, cuma kita berdua Pak. Yang mana Pak? Yang mana Pak Den? Saya dari tadi sendiri Pak di bawah. Itu ayo ikut saya. Lalu saya berdua bergegas bersama Nando mengikuti pekerja aneh itu. Dia terus berjalan menjauhi crusher. Lah orang itu mau kemana ke situ? Nando pun terheran-heran. Pak, ikut kemana Pak? Gak ada siapa-siapa Pak. Ayo cepat ikut saya. Ayo Nando. Ayo ikut saya. Nando pun dengan kebingungan ya pada waktu malam itu terpaksa dia mengikuti saya dari belakang. Nando, kamu sekarang sudah lihat kan? Sudah lihat kan sekarang? Ya Pak, samar-samar Pak, banyak debu Pak. Ya ikuti terus, ikuti terus. Kita ingin tahu kemana tuh pekerjaannya itu ya. Kita ikuti terus Nando. Pekerjaannya itu terus berjalan menjauhi crusher. Kemudian saya lihat dia mulai mendekati Bukit Awang Bangkal di sisi utara. Hingga sampailah saya dan Nando di sisi utara Bukit Awang Bangkal. Di situ saya tidak melihat siapa-siapa ya. Rupanya pekerjaannya itu tidak ada lagi di situ. Mana Nando? Tadi di sini Pak. Ya kita tunggu di sini. Itu sebenarnya siapa Nando? Saya kurang tahu Pak. Saya nggak lihat Pak. Masa nggak lihat sih? Saya di atasnya tahu dia datang tadi Nando. Mulailah saya menengok ke kiri, ke kanan, ke atas untuk memperhatikan kemana pekerjaannya itu tadi berjalan. Selang beberapa menit kemudian saya dan Nando mendengar suara lirih. Tolong, tolong saya, tolong saya. Nando, kamu dengar nggak suara itu? Iya Pak, saya dengar Pak. Kira-kira itu suara siapa ya? Saya takut Pak. Ikuti saya bilang. Kita cari suara itu. Saya takut Pak. Kamu ikuti terus belakang saya. Kita cari suara itu Nando. Di balik batu besar itu, saya dan Nando melihat seseorang berdiri membelakangi.
Rupanya inilah pekerjaannya tadi. Walaupun sedikit ketakutan ya pada malam itu, Nando tetap mengikuti saya karena saya paksa untuk terus menemani. Suara itu terus terdengar walaupun lirih di balik batu yang besar. Saya mulai menapak itu batu yang besar itulah. Selangkah dua langkah saya ke atas mencari suara itu. Nampak di ujung sebelah dua buah batu atau dua atau tiga, saya melihat seseorang berdiri membelakangi. Pekerjaannya itu lalu duduk dan membelakangi. Ia seperti menatap ke belakang. Di situ nampak sebuah tumbangan pohon ya, yang sudah patah. Pohon itu cukup besar dan di balik batu itu memang ada akar yang sedikit agak keluar gitu ya. Nah, saya cek di situ pekerjaannya itu sedang memandangi pohon itu sambil menangis terseduh-seduh. Nando, kamu lihat nggak Nando? Iya Pak, wah saya takut Pak. Kamu jangan kemana-mana di sini. Iya Pak, saya takut Pak. Lalu saya mencoba menghampiri secara perlahan dan memanggil pekerja itu. Dek, Bang, ngapain di situ Bang? Bahaya Bang, jangan ke situ Bang. Pria itu terdengar terus terisak-isak. Pria itu terus menangis. Terasa sedih sekali saya mendengar suara tangisnya itu. Lalu pelan-pelan pria itu membalik. Nando, kamu pegangin senter ya, senteri saya. Biar saya yang pegang, itu mungkin membutuhkan pertolongan. Nando, kamu pegang senter, saya mendekati ya. Mungkin dia ada masalah, jadi sedikit nangis itu saya lihat. Kamu senteri terus ya. Lalu perlahan-lahan saya mendekati pekerjaannya itu. Dek, kamu kenapa Dek? Pekerjaannya itu lalu membalikan tubuhnya. Di situ saya sangat terkejut sekali. Saya lihat lengan kanannya putus dan darah mengucur. Dan di balik wajahnya sudah remuk. Dan wajahnya pun sudah remuk sama sekali. Dan sedikit kelopak matanya keluar. Tolong saya Pak. Tolong saya Pak. Astagfirullahaladzim. Saya pun terkejut melihat pemandangan yang mengerikan di hadapan saya. Saya lihat Nando sudah terkapar dan pingsan di tempat. Lalu saya bergegas menuju control room untuk mengambil handphone. Karena handphone saya tinggal di ruang control room. Dengan setengah terengah-engah lah saya berlari menaiki bukit itu. Kemudian turun lagi dan kemudian memasuki control room. Dengan tangan sedikit gemetar lah pada malam itu saya mencoba menghubungi Bapak Lisin. Tak lama kemudian terdengarlah suara deru motor. Saya lihat itu ada dua motor datang menghampiri. Pelan-pelan Pak Lisin dan ada security datang menghampiri. Ada apa Pak? Ada apa Pak? Kok ada di sini Pak? Gak boleh ke sini Pak, ujar security pada malam itu. Saya hanya terdiam dan menunjuk Nando yang sedang pingsan terkapar di pinggir batu. Lalu dengan sigap security menaikkan tubuh Nando itu ke motor lah, dijepit di tengah. Jadi Palisin yang bawa, kemudian dijepit di belakangnya oleh security. Lalu saya dengan motor satu lagi mengikuti security dan Palisin yang sedang membawa Nando. Sampai di ruang utama, Nando lalu dibaringkan dan diberi minum. Napasnya masih terengah-engah. Keesokan paginya nampak di ruang utama Bapak Lisin, security, pemilik tambang, dan satu orang lagi yang tidak saya kenal. Mereka berkumpul di ruang tengah. Setelah sarapan dan minum kopi, mulailah saya menceritakan kejadian tadi malam. Pak Lisin pun mulai menceritakan bahwa orang yang saya jumpai tadi malam, yaitu pekerjaannya itu adalah bukan manusia. Security pun pernah ditemui di batu itu. Pak Lisin pun mulai menceritakan peristiwa yang saya alami, bahwa yang ditemui saya pada malam itu adalah bukan manusia. Jadi menurutnya pada tahun yang lalu terjadi kecelakaan di ketinggian dalam ekskavator. Jadi di dalam ekskavator itu terdapat dua orang pekerja tambang yang sedang berselisih paham hingga mengakibatkan terjadinya perkelahian kecil di dalam kendaraan itu dan terjatuh ke dalam jurang. Satu orang dikeluarkan dari dalam kendaraan dalam keadaan selamat, namun sayangnya satu lagi ditemukan sudah dalam keadaan tewas mengenaskan. Setelah memberikan keterangan yang saya rasa cukup, lalu Palisin dan security kembali bertugas. Pembicaraan pun dilanjutkan.
pemilik tambang Haji Antoni menawarkan kepada saya untuk tetap tinggal di sini dan bekerja di sini dengan gaji yang lumayan cukup besar. Pada saat itu saya dengan senang hati menerima tawaran dari Pak Haji Antoni. Kemudian saya diberi wapak atau jimat lah dari orang yang duduk di sebelah Pak Haji Antoni. Lalu dengan senang hati saya mengucapkan terima kasih bahwa pemberiannya saya terima. Jadi dengan harapan dengan wapak itu saya tidak diganggu atau diteror oleh makhluk-makhluk penghuni awang bangkal. Tapi ternyata harapan untuk tidak diganggu makhluk gaib itu salah. Dalam beberapa hari kerja, teror yang terus menghantui semakin mencekam.